Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Naresa Padilla dari Prodi Pendidikan Biologi Latan Samasiro semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen dan siklus air. Yuk kita simak videonya. Daur nitrogen atau bisa disebut juga dengan siklus nitrogen. Apa ya yang dimaksud dengan siklus nitrogen? Siklus nitrogen adalah gas nitrogen, yaitu yang banyak komposisinya di atmosfer bumi. Nah, kita lihat di sini bersama-sama pada gambar yang ditunjukkan. Nah, di sini ada gas nitrogen, ini dapat diikat dengan bagian pengikat nitrogen atau kita bilangnya dengan materi bakteri fiksasi. Kebanyakan bakteri ini hidup di sini nih, di tanaman, bunga polong-polongan. Di dalam tanaman polong-polongan itu yang akarnya terdapat bintil. Di bagian bintil-bintil tadi ada yang hidup beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen yang bersifat simbiosis dengan akar-akar potongan itu. Nah, jenis bakterinya adalah ini nih, Rhizobium dan Azobacter. Bakteri Azobacter itu bersifat untuk apa? Yaitu sifatnya untuk digunakan proses fisiologis metabolisme tumbuh-tumbuhan. Next. Nih, di sini bisa kita lihat gambar hewan yang sama tumbuhan itu. Kenapa gambarnya hewan sama tumbuhan? Karena ketika mereka sudah mati atau mereka sudah punah, mereka akan dibusukin atau didekomposisi. Nih yang bawah. Nah, yang bawah itu yaitu fungi dan satu lagi bakteri. Nah, disebutnya dengan dekomposer. Makanya bisa dilihat di gambar bawahnya ada gambar si dekomposer. Jadi ini adalah gambar jamur dan bakteri yang tadi. Nah, dibusukin, kemudian nanti hasil pembusukannya bisa diproses boleh secara aerob atau anaerob. Nama prosesnya adalah dekomposisi. Hasil dekomposisi ini akan banyak dihasilkan bahan-bahan organik yang kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 3 adalah amonifikasi. Jadi setelah dibusukin, maka dia lanjut ke bagian amonifikasi, yaitu pembentukan amonia atau amonium. Nah, di sini kita lihat, jangan bingung ketika ada yang ngambil NH4+ atau orang lain mengambil NH3. Jadi kalau NH3 itu dia masih berupa kompleks. Kalau udah dibilang Na4, dia udah berupa ion. Kalau NH3 itu berbentuk terionisasi secara sempurna di dalam tanah. Nah, ini ada amonifikasi, proses pembentukan amonium dari amonia atau amonium menjadi NO2. Nah, merupakan nitrit. Jadi kalau kita lihat di sini NO3, nama lainnya adalah nitrit yang sebelahnya. Karena dia mau menjadi nitrit, maka kita bilangnya dengan nitrisasi. Nitrisasi mau jadi nitrit. Proses ini dibantu juga oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Nah, jenis bakterinya untuk proses nitrisasi adalah Nitrosomonas. Dibantu dengan bakteri yang namanya Nitrosomonas dengan bakteri Nitrosopaccus. Nah, kemudian dari nitrit bisa diubah kembali menjadi NO3, namanya nitrat. Nah, proses ini dia menjadi nitrat disebut dengan nitrisasi. Nah, proses nitrisasi ini dibantu oleh bakteri yang namanya Nitrobacter. Dan untuk lebih tepatnya, tahapan ini nitrisasi menjadi nitrisatasi dinamakan dengan nitrifikasi. Kita next. Nah, kalau sudah bertemu dengan nitrat, bisa langsung dipakai sama tumbuhan, dan nama prosesnya yaitu asimilasi. Ini yang atas dekat
tumbuhan atau pohon. Nah, asimilasi itu untuk mendukung proses metabolisme tumbuh-tumbuhan. Nah, bisa juga ke yang sebelah kanannya, yaitu yang panah sebelah kanan bisa langsung ke atmosfer. Kalau ke tumbuhan dia ke NO3 juga bisa langsung dipakai dengan bakteri yang sebelah kirinya. Dilakukan dengan yang namanya denitrifikasi. Jika dia sudah masuk ke bagian tumbuhan, namanya yang atas itu yang dekat tumbuhan itu namanya asimilasi. Kalau dia dikembalikan ke udara, yang sebelah panah yang kanan itu namanya dengan denitrifikasi. Dilepaskan ke udara membentuk gas seperti yang pada awalnya. Nah, mungkin ini adalah siklus nitrogen atau daur nitrogen. Yang selanjutnya yaitu akan membahas tentang siklus air. Nah, ini adalah siklus daur air, yaitu mempunyai 5 tahapan. Yang pertama yaitu penguapan. Nah, penguapan ini mempunyai 3 tahapan lagi, yaitu ada transpirasi, 2 evaporasi, dan 3 sublimasi. Dan yang kedua yaitu kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat limpasan, dan yang terakhir infiltrasi. Yuk kita simak bersama-sama. Siapa yang mengalami transpirasi? Yaitu golongan tumbuhan. Siapa yang mengalami evaporasi? Yaitu hewan dan manusia, bahkan air laut sendiri. Nah, ini ada air laut yang menguap menjadi evaporasi. Manusia dan hewan itu kepanasan cuman menguap dinamakan dengan evaporasi. Penguapan yang terjadi yaitu di kutub es yang di atas menjadi kondensasi. Nah, kondensasi ini nama lain dari pembentukan yang tadi, yaitu uap air diubah menjadi butiran es atau partikel es yang di awan. Kemudian dia ke bawah angin, ke bawah sana sini, dia menggumpal dan menjadilah yang namanya awan dan dinamakan dengan kondensasi. Lalu selanjutnya tahap presipitasi. Kalau dia sudah banyak mengumpul, yaitu di dalam awan, kemudian terjadi perubahan suhu di atas atmosfer, maka dia akan jatuh menjadi butiran-butiran air. Jadi nama lain presipitasi adalah pengendapan atau turunnya air hujan dari fase setelah kondensasi. Ketika air hujan sudah turun ke tanah, air laut atau air yang ada di atas itu dia jatuh ke tanah akan mengalir dari zona dataran tinggi ke rendah, dan ini yang dinamakan dengan limpasan. Di air hujan yang turun menggenang di atas permukaan air yang bergerak dari posisi tinggi ke rendah, yaitu dinamakan dengan limpasan yang tadi. Nah, kalau yang infiltrasi, yaitu air hujan ini jatuh dan dia masuk ke pori-pori tanah, makanya disebut dengan infiltrasi. Jadi dia masuk ke pori-pori tanah atau pori-pori bebatuan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.